Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan memasuki uji hipotesis lainnya, yaitu di sini ada uji goodness of fit. Ini salah satu yang paling penting dipelajari ya. Jadi apa itu uji goodness of fit? Jadi uji goodness of fit itu bisa kita artikan sebagai uji kecocokan data terhadap distribusi yang kita asumsikan. Yaitu cara kita mengetahui jenis distribusi probabilitas apa data kita ini sebenarnya ya. Apakah dia itu berbentuk normal, apakah dia itu eksponensial, apakah dia itu log normal, apakah dia itu gamma, dan lain-lain. Ya. Jadi apa jenis distribusi yang paling mendekati suatu populasi? Nah, di sini ada 3 jenis cara menentukan ya. Kenapa ini sangat penting? Karena di yang banyak penurunan statistik itu, banyak rumus-rumus statistik mengasumsikan data berasal dari distribusi normal. Yang mana tentunya data itu harus kita cek. Sebelum mengasumsikan distribusi normal, maka kita cek dulu menggunakan uji ini. Baru kita bisa bilang data itu adalah normal. Nah, ada 3 cara, ada chi-square, ada the Kolmogorov-Smirnov test, KS test, ada Anderson-Darling test, AD test ya, dan lain-lain. Ini di sini diajarkan 3 ini. Chi-square itu kita membandingkan nilai frekuensi real dengan nilai frekuensi teoretis. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu membandingkan frekuensi kumulatif real dengan kumulatif distribution function. Dan yang terakhir, Anderson-Darling itu membandingkan bagian ujung dari model distribusi kita. Jadi kalau yang atas ini kita tinjau PDF-nya, kalau yang tengah ini kita tinjau kumulatifnya, kalau yang bawah kita tinjau ujung-ujungnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ajarkan satu-satu. Jadi, uji C kuadrat itu kita membandingkan data teoretis kita dalam data empiris ya, dibandingkan antara teoretis kita dan empiris. Nah, kita membandingkannya ini tentunya dalam bentuk frekuensi ya. Jadi kita bagi-bagi dalam kelas. Misalkan datanya kita bagi dalam 5 kelas. Nah, setiap kelasnya ini mempunyai frekuensi tertentu. Setiap rentangnya ini, setiap intervalnya ini mempunyai frekuensi tertentu. Dan tercatatnya juga berapa, itulah yang disebut sebagai data empiris ya. Jadi teoretisnya dihitung, empirisnya tercatat di datanya berapa. Menghitungnya gimana? Nilai frekuensi empiris kita selisihkan dengan frekuensi teoretis, lalu kita kuadratkan dibagi dengan nilai frekuensi teoretisnya. Nah, itu dijumlahkan untuk semua kelas ini. Kita jumlahkan, nah nilainya ini harus lebih kecil dari C kuadrat 1 min alfa, F. Ya, seperti inilah. Oke. Jadi nilai total dari selisih-selisihnya ini itu kalau lebih besar dari C kuadrat yang ada, kita anggap dia sebagai bukan, kita tolak H0-nya gitu. Hipotesis nolnya adalah bahwa distribusi ini cocok. Hipotesis alternatifnya adalah distribusi ini tidak cocok. Ya, ini nilai tabel Q kuadratnya. Untuk derajat kebebasan tertentu, nilai alfanya tertentu. Derajat kebebasannya ini jumlah kelas dikurangin 1 ya. Misalkan kita mempunyai data seperti ini. Frekuensi badai petir yang tercatat di suatu tempat dalam periode 66 tahun ya. Jadi ada 20 tahun dengan 0 badai, 23 tahun dengan 1 badai, 15 tahun dengan 2 badai, 6 tahun dengan 3 badai, dan 2 tahun dengan 4 badai. Nah, kejadian ini kita dekati dengan distribusi Poisson. Rate kejadiannya adalah V sama dengan 1,197. Ya, ini dihitung aja. Semuanya ditotalin, jumlah badainya berapa? 23 kali 1 tambah 15 kali 2 tambah 6 kali 3 tambah 2 kali 4. Dapatlah kita rate-nya. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan uji chi-square untuk menentukan apakah distribusi Poisson ini adalah model yang cocok atau bukan.
ya. Kalau ini cocok, ya berarti kita bisa terima dia sebagai Poisson. Kalau dia tidak cocok, ya kita tidak bisa menganggap ini sebagai Poisson dengan parameter yang kita tentukan ini. Nah, kita mulai. Pertama kita lihat frekuensi realnya ada 20, 23, 15, dan 8. Nah, tentunya 8 ini adalah penyederhanaan. Karena kejadian jumlah badai di atas 3 sangat sedikit, ya udah kita masukkan saja ke kelas 3 ya. Jadi frekuensi realnya 8. 3 plus ini ya. Jadi di atas 3 juga. 3 dan di atasnya. Frekuensi teoretis kita hitung dengan Poisson. Ya, dengan distribusi Poisson, rate tahunannya, lambda T-nya adalah 1,197 tadi itu ya. Didapat angkanya seperti itu teoretisnya. Berbedanya sedikit, lalu kita hitung selisihnya dikuadratkan. 20 dikurangin 19,94 dikuadratkan. 23 dikurangin 23,87 dikuadratkan. 15 dikurangi 14,28 dikuadratkan, sehingga didapat hasilnya adalah yang tertera di tabel itu ya. Setelah itu kita bagi yang suku keempat ini dengan suku ketiganya ya. Nah, suku ketiganya ini dibagi dapat suku kelima. Suku kelima dijumlahkan semua. Ini akan kita dapatkan jumlahnya. Statistik uji kita. Nah, statistik uji kita ini lalu kita bandingkan dengan tabel chi-square ya. Chi-square alfanya 5%, maka kita cari chi-square 0,95 dengan derajat kebebasan 3 karena kelasnya ada 4. Totalnya ada 0,352 yang mana ini dari perhitungan kita dapat 0,0685. Kesimpulannya apa? Karena ini 0,0685 ini lebih kecil dari 0,352, maka kita bisa simpulkan kita belum bisa menolak distribusi Poisson ini sebagai pemodelan kejadian badai. Ya, jadi sejauh ini pemodelan kejadian badai tahunan bisa kita modelkan dengan menggunakan distribusi Poisson seperti itu dengan alfa 5%.